Selamat siang semua. Siang, Bu. Selamat siang semua. Siang, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nanti sekretaris mohon untuk melaporkan kehadiran pertemuan hari ini ya. Iya, Bu. Sekarang kita akan masuk ke dalam mata pelajaran korespondensi bahasa Indonesia, yang dimana untuk beberapa pertemuan ke depan tujuan dari pembelajaran ini ialah untuk memahami dan mendeskripsikan dasar dari kegiatan surat menyurat, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bagian surat, mengetahui dan memahami fungsi dari bagian surat, memahami dan penggunaan bahasa dalam penyusunan surat, dan juga untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari surat. Untuk capaian pembelajarannya ialah peserta didik mampu menjelaskan dan memahami dasar dari surat menyurat, juga mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari surat, mengetahui penggunaan bahasa dalam penulisan surat, hingga bisa membedakan jenis-jenis surat. Metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga ada demonstrasi atau peragaan. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dasar dari surat menyurat, yang dimana cakupan materinya itu ada pengertian surat, ada fungsi surat, dan ada korespondensi dan koresponden. Nah, sebelumnya pasti kalian udah nggak asing lagi nih dengan kata surat. Kalian juga mungkin sebelumnya udah searching terlebih dahulu atau mencari terkait kegiatan dari surat menyurat ini. Nah, saya mau nanya nih, apa sih surat itu sendiri, dan bagaimana sih fungsi surat itu berjalan dalam kehidupan sehari-hari? Coba ada yang mau jawab? Boleh, Ishika? Mana mau jawab? Jangan bercetar tuh. Boleh, Ishika. Kalau menurut saya surat adalah alat untuk kita menyampaikan informasi kepada pihak yang kita tuju, dan fungsi surat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan. Oke, boleh, Amanda? Kalau surat itu untuk menyampaikan informasi secara tertulis aja sih. Ya, sama aja ya, kurang lebih. Ya, benar ya. Jadi surat itu merupakan suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, surat itu digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi. Yang dimana informasi itu dapat berbagai macam bentuknya. Ada misalkan untuk pemberitahuan, terus laporan, ataupun yang lainnya. Nah, lalu sebenarnya fungsi secara umum dari surat itu apa sih? Nah, yang pertama ada surat sebagai media komunikasi yang tadi ya, yang dimana surat ini dijadikan untuk sarana dalam penyampaian informasi. Dan juga yang kedua ada surat sebagai duta penulis. Ya, duta penulis ini maksudnya surat ini sebagai perwakilan untuk kita menyampaikan informasi kepada pihak yang kita tuju. Lalu yang ketiga ada surat sebagai bukti tertulis. Nah, maksudnya di sini surat ini dijadikan sebagai penanda untuk menandakan bahwa adanya kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih. Lalu yang terakhir, surat sebagai salah satu faktor kegiatan suatu kantor. Nah, maksudnya apa sih di sini? Kok surat dijadikan sebagai otak dalam kegiatan suatu kantor? Coba ada yang bisa jawab? Boleh gini? Karena surat dapat membantu komunikasi dalam kantor dan dapat menunjang pencapaian tujuan sesuatu yang diinginkan. Ya. Bagus ya, jawabannya benar. Jadi surat sebagai otak kegiatan suatu kantor itu maksudnya surat ini dijadikan pedoman untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi ini bisa mempermudah para karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan juga dengan adanya surat ini dijadikan sebagai alat dokumentasi dan juga sebagai alat untuk pengingat dalam suatu kantor itu. Nah, masuk ke dalam korespondensi dan koresponden. Nah, maksudnya apa sih yang membedakan antara korespondensi dan koresponden ini? Bukan dari penulisannya ya, maksudnya dari maknanya itu apa gitu. Ada yang bisa jawab gak ya? Manda. Oke, Alia. Kalau menurut saya korespondensi itu kegiatan surat menyuratnya
sedangkan kalau koresponden itu orang yang melakukan kegiatan surat menyurat. Jadi ibaratnya korespondensi itu objeknya koresponden itu. Ya, benar ya. Ya, kurang lebih benar tadi jawaban Alia. Jadi kalau korespondensi itu kegiatan surat menyurat yang dilakukan secara terus-menerus dari dua pihak dengan cara saling berkirim surat. Sedangkan korespondennya itu merupakan orang yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat, baik itu atas nama perorangan maupun atas nama kantor juga organisasi. Nah, kita akan masuk ke dalam latihan soal. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat? Oke, saya minta bantu menjawab, Manda. Yang dimaksud dengan surat itu, surat ialah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis, bukan? Jawabannya B ya berarti ya? Iya, B. Ya, benar, jawabannya B. Lalu yang berikutnya, manakah yang termasuk dalam fungsi surat? Minta bantu jawaban Kia. Alvia. Jawabannya yang D, Bu. Semuanya benar. Ya, Kia. Wih, ketahuan, Bu. Semalam dia begadang tuh, Bu. Oh. Aduh, Bu. Mana dia, Bu? Oke. Yang berikutnya ialah orang yang berwenang menandatangani surat disebut Mita, Bu. Mita. Oke, Mau jawab, Bu. Saya minta bantuan Dinda deh. Saya mau jawab. Jawabannya apa? Koresponden. Ya, benar ya. Oke, nanti sekretaris mau untuk menulis nama-nama keaktifan dari siswa, nanti dapat nilai plus. Oke, kita masuk ke dalam refleksi. Oke, jadi saya harap kalian bisa merefleksikan apa yang sudah saya bahas tadi ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu di dalam pekerjaan maupun juga misalkan dalam kalian organisasi atau dalam komunitas dan lainnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai bentuk dan fungsi dari bagian-bagian surat itu. Nah, baru untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini ialah dari pembahasan tadi kita bisa lebih memahami mengenai dasar dari kegiatan surat menyurat, dari pengertian ataupun makna dari surat hingga fungsi dari surat itu, dan juga kita bisa tahu nih perbedaan dari korespondensi dan juga koresponden. Nah, ini untuk daftar referensi yang saya gunakan. Nah, untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada sedikit kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap guru itu sebagai guru. Nah, untuk menutup kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang.